Realistis dalam melihat dunia, realistis dalam melihat diri sendiri, realistis dalam melihat orang lain. Bahwa tidak semua orang itu baik. Sebagian orang perlu kamu bantu, sebagian lain tidak. Sebagian orang punya hati yang baik, sebagian orang lain tidak. Dan kamu harus belajar mengenali mereka. Karena hidupmu nih bermasalah kalau kamu berurusan sama orang yang dark triad. Fenomena strawberry generation, apa yang you lihat dari situ? Strawberry generation ini kayaknya pernah dibahas sama Prof. Reynald. Reynald. Yang anak muda lembek gitu ya. Siapa nih? Milenial, Gen Z? Siapa? Yang sekarang nih kan angkatan kerja kita yang baru-baru. Kalau saya sih ngalamin anak-anak milenial. Waktu ya tahun 2008, Gimana 2009. anak-anak milenial gimana? Yang nggak bisa ditegur. Oh iya betul. Beda dengan Gen Z tuh beda ya? Beda. Anak-anak Gen Z nih dengan milenial dulu yang angkatan-angkatan yang sekarang umur 40-an waktu mereka masih umur 20 atau 23, 24 mulai masuk kerja. Itu memang tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang profesional. Jadi mereka itu lebih cenderung kalau masuk maunya dimanja. Betul. Semuanya harus disiapin. Harus ada SOP, harus ada ini, harus ada itu. Sementara harus jelas semua kompensasi semuanya, kompensasi apa, kalau saya masuk ini, kalau kerja lebih dapat apa, kalau saya dapat kerja tambahan dapat apa, soalnya seolah-olah semuanya ada hitung-hitungannya. Betul. Kemudian orang ini sangat menganggap rendah etika. Resign itu nggak ada 3 bulan, atau 1 bulan. Hari ini resign, ya kemarin. Jadi hari ini sudah keluar, dianggapnya resignnya kemarin. Misalnya ditanya, lo kok nggak masuk? Loh kan saya udah resign Pak. Kapan resign ya? Kemarin kan saya SMS. Emang gila sih itu. Itu anak-anak milenial. Dan kejadiannya mungkin karena mirip ya. Di satu masa itu kejadiannya orang-orang ini kok kayak gitu, ditegur dikit langsung resign. Ditanya kamu kenapa? Kok anak bagus? Saya sakit hati. Kenapa? Saya ditegur. Ditegurnya gimana? Kita confirm tegurnya gimana? Kamu itu kalau terima telepon harus begini. Nanti lain kali kalau nggak dimarahin. Itu sebaik itu. Dianggapnya dimarahin, diomelin. Jadi waktu itu saya lihat karakteristiknya, ini kenapa sih kayak begini? Ternyata anak-anak milenial itu memang hidup dengan atau dibesarkan dengan pendamping. Dikasih babysitter, ada yang bantu, ada yang nolongin. Jadi kita rubah strategi tuh waktu ada itu. Garis besarnya di situ betul tuh. Iya. Terus saya lihat ini kenapa ya? Pikir-pikir, oh ternyata kayak begitu. Oke, coba kita rubah strategi. Jadi yang kita lakukan adalah semua anak baru harus ada kayak mentornya. Jadi siapa yang masuk dikasih mentor. Nah si mentor ini tanggung jawab. Di-assign gitu ya. Di-assign. Kamu harus nempel sama dia. Lalu dia akan bantu kamu. Ya. Kalau kamu ada masalah, yang dimarahin mentornya. Kalau ada masalah nih yang dimarahin mentornya. Nice. Kalau sampai nanti ada problem atau apa, ini bukan tanggung jawab kamu nggak usah khawatir. Mentor ini yang jadi masalah, yang akan dipanggil gitu. Nah, si mentor saya karena dulu sempat ada turnover yang tinggi. Si mentor ini dulu dididik saya keras. Nah, lalu mereka menduplikasikan cara didikannya ke bawah, keras juga, cuma kerasnya keras yang salah gitu. Seringkali terlalu agresif, kadang-kadang kata-katanya nggak bagus. Nah, ini saya rubah. Kalau sampai mereka resign, kamu kena penalti. Gitu. Apalagi resign karena berarti lu nggak bisa mimpin. Jadi sekalian ngajarin mereka how to lead, how to coach, how to jadi mentor yang baik. Itu menyelesaikan masalah waktu itu. I don't know, what do you think sebagai HR consultant? Menarik banget. Tapi kita lihat dari garis besar dulu ya.
generasi kakek nenek kita itu hidupnya emang susah. Betul. Susah banget. Jadi dapat pekerjaan itu sudah bersyukur banget. Setuju banget. Jadi waktu interview tuh, kamu siap kerja di sini 12 jam? Siap. Gitu kakek nenek kita. Gajinya lebih rendah nggak apa-apa. Siap. Nggak apa-apa. Wah gitu, betul. Nah bergeser ke generasi bapak ibu kita. Gen X ya. Ya Gen X, udah ada perusahaan, udah ada gini. Mereka baru tahu tuh istilah, oh ternyata ada ini ya, ada uang bonus ya. Oh ada bonus tahunan, oh ada ini. Bersyukur banget mereka, karena dulu nggak ada tuh. Mereka baru tahu, baru terinformasi. Nah lalu lanjut ke milenial, internet udah ada tuh. Benar. Internet udah ada, persebaran informasi udah nggak bisa dikontrol. Orang-orang tuh udah sangat informed banget. Betul. Soal dunia kerja kayak gimana, apa hak-hak yang harusnya kamu dapat. Berapa banyak akun Instagram soal dunia kerja yang menargetkan marketnya milenial. Glints misalnya, besar loh itu Glints. Betul. Ya kan, itu ngajarin tuh ini hak-hak kamu. Ini upah lembur yang harusnya dibayarkan perusahaan. Kalau kamu lembur 1-3 jam tuh sekian, begitu lebih dari itu lebih besar lagi. Itu mereka tahu. Nah karena mereka tahu itu, mereka nggak segan-segan ngomong, ini aku dapat nggak? Kalau zaman kakek nenek kita mau lembur berapa jam pun asal saya jangan dipecat, saya jangan dipecat. Betul. Gitu doang. Nah berarti ada gap informasi antara generasi yang lama sama generasi yang sekarang. Sekarang generasinya udah semakin terinformasi. Dengan semakin terinformasi sebenarnya itu bagus, hal yang bagus. Betul. Karena membuat keadilan di lingkungan kerja itu semakin baik. Jadi perusahaan nggak bisa tuh main-main lagi. Perusahaan nggak bisa kalau orang Jawa ngomong ngapusi. Sekarang tuh kamu akan dituntut. Dan sekarang nih pemerintah ngasih tahu bahwa kalau kamu telat ngasih THR ada hukumannya, bukan cuma sanksi lisan, bukan cuma sanksi tertulis, ada hukumannya. Cuman BUMN yang nggak disangsi. Betul. Ya, Okay. Potong separuh lah. Nah, habis itu karena mereka terinformasi plus kehidupan pelan-pelan mulai baik, mulai enak. Gaya hidup ya. Dari generasi kakek kita ke bapak ibu kita, ke kita itu udah lumayan enak kok, udah lumayan safe. Jadi aku nggak kerja pun itu masih safe kok. Beda sama kakek nenek kita. Benar. Bapak ibu kita kalau nggak kerja ya nggak bisa makan. Kalau mereka sekarang bapak ibunya udah lumayan enak. Jadi ada dua yang menurutku jadi faktor cukup besar. Yang pertama informasi, yang kedua mereka udah enak hidupnya. Betul. Nah karena terbiasa enak, mereka masuk ke dunia kerja dibayar cuma 5 juta per bulan, itu pun udah bagus loh sebenarnya. Benar. Tapi uang jajan dari orang tuanya juga 5 juta per bulan tanpa kerja. Benar. Saya bener-bener punya temen coach yang per bulan anaknya dibayar 5 juta. Gila ya. Just to become their children. Maksudnya cuman duit jajan doang. 5 juta per bulan itu real ada. Gak usah jauh-jauh di Jakarta tuh, di Surabaya itu ada. Jadi ngapain mereka kerja kalau dibayar cuma 4 juta 200 UMR Surabaya. Mereka dapat dari orang tuanya segitu. Jadi gitu coach, kehidupan ini mulai membaik. Sekarang coach, kehidupan mulai semakin enak lagi nih. Ekonomi itu kan makin bagus terus kan? Betul. Iya kan? Ada yang bilang piye enak zamanku toh, zaman Soeharto toh. Zaman Soeharto kita kira enak karena tetangga kita miskin semua. Iya. Punya motor itu sudah dianggap orang kaya. Sekarang bahkan punya mobil itu masih orang biasa. Benar. Kecuali mobilmu Pajero Sport. Betul. Baru bisa kena instastory waktu kita marah-marah ke polisi. Itu baru the real orang kaya tuh kalau udah bisa nabrak polisi. itu patokannya orang kaya tuh. Bener nggak ke penjara kan? Iya. Orang kaya mah enak. Nah alhasil Gen Z yang terpapar informasinya lebih masif lagi lewat TikTok Reels dan YouTube Shorts yang sangat membuat mereka edik ke situ ya. Itu semakin ngerasa tahu banyak hal. Tapi nggak diiringi sama attitude. Nggak dibarengin. Akhirnya mereka nggak tahu soal etika. Dia nggak tahu gimana respect ke atasan tuh kayak gimana. Dia nggak tahu gimana cara mengerjakan pekerjaan tanpa komplain. Emang susah, emang dalam pekerjaan itu kamu akan mengalami masalah, kesulitan. Beresin dah gitu. Itu nggak tahu gitu. Attitude-nya tuh nggak diasah. Makanya masih perlu kemampuannya Coach Tom untuk nge-coach anak-anak muda nih supaya tahu bahwa dunia profesional itu kamu dibayar bukan tanpa alasan, kamu dibayar bukan cuma enak-enakan. Orang-orang tuh sukanya work from home, ngomongnya suka work from home padahal enggak. Mereka cuma suka paid from home. They don't even work at their house.
No, Benar meeting banget. Zoom aja video dimatiin. Dimatiin. Mereka nggak punya attitude itu. Iya, Nah, karena nggak, kalau katanya Habib Hussein Ja'far tuh di era sekarang yang terlalu pesat informasi masuk ke kita tuh tanpa sensor sama sekali ya. Sensor ini bukan berarti sensor KPI, bukan ya. Informasi yang masuk, mau ada agenda apapun di belakangnya, orang-orang zaman sekarang nggak tahu, polos tuh. Nah, saking pesatnya informasi masuk lewat HP kita, Habib Hussein Ja'far tuh bilang, sekarang ini kita terancam dengan kondisi di mana kita kehilangan kepakaran. Expertise tuh jadi hilang. Misal nih ya, misal saya belajar psikologi ini lama banget. Saya belajar soal manusia ini lama banget. Saya buat konten soal manusia. Soal Big Five Personality Theory loh. Agreeableness, extraversion, conscientiousness. Ngomongin itu udah makanan saya dari dulu, Coach. Saya sudah hafal ngelintek tuh. Saya kalau ketemu orang tuh, dari ngobrol 1 jam, aku udah bisa tahu tuh profilnya dia tuh apa yang tinggi, apa yang rendah, bisa. Nah, aku buat konten ngajarin. Ini loh agreeableness tuh kayak gini. Dan salah satu cara yang harus kamu, salah satu kemampuan yang kamu harus mulai asah adalah asertif. Karena kalau nggak enakan terus kamu gini. Terus di conscientiousness, orang-orang workaholic dan sebagainya. Di akhir tuh aku selalu kasih, hati-hati kamu nanti bisa gini. Extraversion, aku juga bahas kemarin buat konten soal extrovert, introvert. Orang-orang introvert itu tidak diuntungkan dalam dunia zaman sekarang. Iya. Tidak diuntungkan karena orang introvert lelah berkomunikasi bersama orang banyak. Orang ekstrovert justru energinya nge-charge. Aku ngomong gitu kan. Konsekuensinya apa? Orang ekstrovert lebih suka ngobrol sama orang lain. Orang introvert lebih suka sendiri. Konsekuensi dari lebih suka ini apa? Orang ekstrovert kemampuan komunikasinya lebih terasa. Betul. Kamu yang introvert lebih tidak terasa. Dan di dunia kerja, kalau kamu nggak pandai berkomunikasi, kamu tidak articulated yang cukup, habis kamu. Nah, aku tuh bilang, makanya saranku adalah kamu gini. Ya, aku kan ngajarin tuh, Coach, sesuatu yang emang aku udah ahli di bidang itu. Di kolom komentar, ya Allah. Ya Allah. Lebih pakar ya. Orang ini dangkal sekali, nggak tahu apa kalau Bill Gates itu introvert, nggak tahu apa kalau Elon Musk itu introvert. Iya. Ya, Bill Gates mah introvert tapi kerja, bukan komen YouTube. Benar. Sial. Gitu, kehilangan kepakaran itu, Coach. Jadi orang-orang ini nggak bisa lagi membedakan mana orang yang beneran expert, mana yang ngibul. TikToker zaman sekarang nggak punya basic apa-apa, ngomong soal kesehatan mental sembarangan, banyak. Yang nge-like 10.000, gila. Ngomong soal bipolar, iya aku juga, aku banget, ternyata aku bipolar. Nah, ini literally nobody, orang yang bukan siapa-siapa, nggak punya background apapun, ngomong soal bipolar, orang-orang percaya. Kenapa? Karena dia ahli dalam membuat konten TikTok, bukan ahli dalam psikologi. Orang tersebut tadi tuh loh, kontennya viral ngomongin soal bipolar. Karena dia tahu tuh apa clickbaitnya di 3 detik pertama harus ngomong apa supaya orang-orang mau nonton konten yang dia buat. Dikira yang FYP itu expert. Padahal itu expert TikTok. Betul. Dia tahu betul algoritma TikTok bekerja. Betul. Expert yang lain ngomongnya lebih membosankan mungkin. Benar. Lebih kalem. Prof. Quraish Shihab kurang expert apa dalam ilmu tafsir? Dihujat di YouTube. Gila ya. Disalah-salahin sama orang. Gila emang. Aduh. Sekolah di Mesir bertahun-tahun ninggalin keluarga, nggak ada harganya bagi anak zaman sekarang. Karena hilangnya kepakaran itu. Wow. Itu adalah salah satu isu yang sebetulnya juga menjadi masalah ketika orang percaya kepada orang yang salah. Lalu kemudian mulai orang itu dapat perhatian, tadi itu kejahatannya muncul, gue manfaatin. Itu yang sekarang terjadi. Jadi oke, flexing, wah, kan? Oke, gue flexing dapat perhatian nih. Ketika dapat perhatian, dapat validasi, dapat semuanya. Oh ternyata gue ngomong apa diikutin, gue ngomong apa dipercaya. Udah jualan robot trading, jualan investasi bodong, ya memperkaya diri sendiri. Dan dia pikir itu nggak akan. Bahkan mereka tahu loh itu ternyata siapa sih 2 orang yang udah ketangkep, Doni Salmanan sama Indra Kents. Dia pun tahu bahwa profit yang dia dapat tuh dari kerugian, dari kesalahan, iya benar, dari kekalahan. Yang kalah justru dapatnya 80% masuk ke dia, 20% yang masuk perusahaan.
Kalau itu sih jahat banget sih itu. Gila. Itu gila, itu jahat banget. Gila. Dunia ini emang nggak adil, Coach. Nah, Kalau kita terlalu naif, habis. habis. Saya pernah buat konten tuh, kamu terlalu polos. Orang-orang agreeable tuh kan baik, Coach. Pada dasarnya hati mereka baik. Baik ini nggak bikin orang nggak bisa sukses, nggak juga. Tapi kalau baik plus polos, naif ya. Naif, habis kamu. Lugu, polos, mudah percaya, habis. Oke. Habis. Karena orang-orang agreeable dan orang-orang naif ini percaya bahwa semua orang pada dasarnya baik, gitu. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti akibat nonton Joker. Iya, betul. Nah, orang-orang yang naif kayak gitu tuh habis di dunia ini, Coach. Dia kira dunia itu putih warnanya. Dia nggak bisa melihat sesuatu dengan realistis. Makanya yang aku bawa itu realistic psychology. Aku beda mungkin sama psikolog yang kamu tahu. Iya. Aku konselor nih yang backgroundnya psikologi, tapi aku beda. Aku nggak bilang it's okay, wajar kok kamu gini. Aku orang yang akan nampar kamu kalau kamu emang ngeselin, kalau kamu emang bermasalah. Apa tipsnya untuk bisa bertahan di dunia yang sekarang? Kan dunia ini penderitaan. Buddha juga bilang the world life is suffering. Ya, we are suffering. Dan ya dulu juga ngomong soal Yesus juga suffering ya kan? Salib suffering, semuanya kan serba penderitaan. Terus gimana cara kita bisa survive dan sukses? Apakah kita harus menjadi dark triad ya kan? Atau lebih narsistik atau gimana? Ya, paham. Untuk bisa sukses tanpa harus menjadi orang yang jahat. What do you think? Menurutku paling pertama itu ngerubah paradigma dari yang terlalu optimis atau terlalu pesimis menjadi realistis dulu. Realistis dulu ngelihat dunia. Realistis dalam melihat dirimu sendiri. Realistis dalam melihat orang lain. Yang pertama dalam melihat dunia. Realistis lah bahwa dunia ini nggak adil loh. Yang adil nanti di akhirat. Makanya Tuhan itu mewujudkan keadilan di hari pembalasan. Kalau nggak ada surga dan neraka, justru Tuhan tidak maha adil. Iya. Ada yang mendebat tuh, kenapa kalau Tuhan emang maha baik, kok ada orang yang dihukum ke neraka? Lah untuk menghukum orang-orang sialan yang ada di dunia dong. Justru nggak adil dong kalau nggak ada neraka. Benar, ya kan? Benar. Okay. So dunia ini emang nggak adil, Coach. Orang yang kaya dan orang yang miskin itu ditentukan paling besar dari mana sih? Kalau misal kita orang optimis, kita bilang dari kerja keras lah dan sebagainya. Padahal enggak. Dari inheritance. Inheritance. Diturunkan, kekayaan itu diturunkan. Dan semakin jauh kekayaan dan kemiskinan. Kenapa? Karena yang kaya startnya udah jauh lebih besar daripada kamu. Mereka punya uang. Bukan cuma modal ya, bukan cuma duit dari orang tuanya. Mereka cuma punya coach sebagai bapak loh. Bapak itu coach. Kurang enak apa hidup udah ada bapak yang sangat expert, dia bisa ngajarin anaknya soal bisnis, ngelola karyawan kayak gimana. Kamu kalau bisnis gini nggak bagus, tak soalnya gini. Kurang enak apa tuh? Oke? Sedangkan ada anak orang nggak punya, orang tuanya bukannya jadi coach, berantem mulu sama istrinya. Kenapa berantem? Karena ekonomi. Perceraian nomor 1 penyebabnya apa? Pertengkaran. Karena apa? Ekonomi. Nah, anak orang yang miskin, mohon maaf ya, anak orang miskin itu lahir dibesarkan di keluarga yang tidak harmonis. Sehingga kesehatan mentalnya juga nggak baik-baik aja. Anak orang kaya, Coach, gila. Seenak itu hidup mereka. Sedekat itu orang tuanya udah nggak perlu ngabisin waktu 12 jam di luar. Karena udah sangat kaya. Nah, dunia nggak adil karena kamu bisa aja dilahirkan sebagai orang yang miskin. Oke? Kamu bisa aja dilahirkan sebagai orang yang kaya, tapi besar kemungkinan kamu jadi anak orang miskin karena jumlah orang kaya lebih sedikit daripada orang miskin. Betul. Ya kan? Pertama sadari itu dulu bahwa dunia nggak adil. Terus kamu bisa apa? Yang pertama, aku percaya bahwa kalau kita terlahir miskin, perjalanan hidup kita akan jauh lebih susah. Udah miskin, nggak disekolahin sama orang tua, dicap pilok silver, jadiin manusia silver, nih masih kecil nih, Coach. Dan ini ada real di depan mata kalian, tiap hari kalian lihat. Terus kalian bilang dunia itu adil. Gila kalian itu. Oke? Nah, sadari bahwa dunia nggak adil. Nah, kalau kamu emang tidak beruntung, kamu harus tahu bahwa perjalananmu akan lebih susah. Dan kamu nggak akan bisa berakhir jadi orang kaya banget. Realistis aja lah. Kamu dari orang nggak punya, nggak disekolahin sama orang tuamu, nggak punya mentor, nggak punya coach, nggak punya koneksi kemana-mana. Kamu mau berakhir nanti seperti buku-buku motivasi dan sebagainya yang kamu jadi triliuner. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Sangat gak masuk akal. Untuk mencapai uang 1 triliun itu tidak cukup dengan 1 generasi. Gak cukup. Sandiaga Uno tidak mulai dari nol.
Dia emang orang yang sangat hebat. Kalau bukan hebat, Sandiaga Uno nggak akan bisa terus memperbesar dari apa yang dia punya waktu dia dilahirkan. Ya kan? Jadi sangat hebat. Tapi kalau kamu dari nol, dari minus bahkan, kamu mau jadi sampai uangmu 1 triliun, itu nggak masuk akal. Realistis saja, tujuanmu pasang serealistis mungkin, kamu nggak pingin anakmu startnya sama. So you work hard, tanpa sekolah, tanpa apa, kamu cuma bisa menyumbangkan tenagamu, you work hard, tenagamu kamu keluarkan semua keringatmu tuh untuk anakmu bisa sekolah at least sampai SMA. Oke. Dan nanti anakmu yang SMA ini akan melanjutkan, dia bekerja, misal bisa masuk SMK kayak apa kayak, dia bisa kerja lebih baik, bisa bayarin anaknya kuliah. Karena education is important. Betul. Ada yang bilang kuliah nggak penting lah, tolol itu. Sorry, nggak masuk akal tuh, nggak realistis. Kuliah itu penting. Kuliah akan mengantarkan kita ke jembatan menuju expert gitu. Betul. Kalau kita nggak punya bidang yang mau kita geluti, gimana mau expert? Anak yang kuliah bisa menjadi expert, dan anak yang kuliah menjadi expert ini baru bisa dapat uang miliaran. Bisa tuh. Bisa. Kalau triliunan masih belum. Betul. Nah, anak dari orang yang orang tuanya punya miliaran, dia diajarin sama bapaknya, pengalaman bisnisnya gini-gini, koneksi bapaknya, ayo nak, didukung terus, disupport terus, baru bisa jadi konglomerat. Konglomerat itu jarang ada yang dari generasi pertama. Nah itu sadari dulu, realistis dulu. Jadi aku ngomong ke orang-orang, gak semua orang bisa menjadi sukses. Sebagian orang diciptakan cuman untuk membuat anaknya lebih sukses dari dia. Karena startnya udah gak adil. Nah kalau kamu bisa menerima kenyataan itu, mungkin kamu bisa menemukan makna dalam hidupmu, walaupun kamu gak jadi miliarder, bahwa kamu membuat anakmu bisa merasakan manisnya hidup walaupun sedikit. Dibanding kamu yang gak bisa menerima. Jadi aku gak ngajarin orang untuk jadi miliarder, triliuner, enggak. Tapi kalau kamu bisa menemukan makna di balik pahitnya hidupmu, tertolong kamu. Kesehatan mentalmu aman kalau kamu bisa menemukan makna. Logoterapi itu namanya. Dan lalu selanjutnya lihat dirimu dengan realistis. Jangan terlalu pesimis. Aku ini nggak disekolahin, aku nggak mungkin bisa apa-apa. Salah, terlalu pesimis. Aku bisa, katanya motivator ini bisa. Aku bisa jadi miliuner. Salah. Realistis saja. Kamu punya kelebihan, kamu punya kekurangan. Keterbatasanmu adalah di edukasi. Kamu nggak kuliah dan sebagainya. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu ambil pekerjaan-pekerjaan yang tidak butuh background edukasi. Edukasi formal. Contoh kedokteran. Ya nggak mungkin. I'm sorry, walaupun kamu punya passion di kedokteran, kecuali kamu sangat extraordinary smart, kamu dapat beasiswa di kedokteran, which is sangat langka. Kamu mungkin bisa, tapi kalau enggak, kamu enggak tergolong dari orang yang extraordinary smart, karena kamu waktu di perutnya ibumu, vitamin dan gizinya tidak seperti anak orang kaya. Jadi perkembangan otakmu enggak sebaik mereka, kemungkinannya kecil. Ada, tapi kecil. Betul. Kalau kamu enggak kayak gitu, jangan muluk-muluk. Cari pekerjaan dan yang kamu suka, tapi bisa diraih. Apa? Udah vocational job aja ambil. Mau kamu belajar fotografi, tapi itu pun butuh modal, butuh kamera. Kamu cari yang emang tidak butuh modal, kamu bisa lakukan, paling enggak kamu bisa jadi cukup expert. Lalu sekolahin anakmu sampai kuliah. Nah, lihat dirimu dengan realistis itu, kamu berani melihat potensi. And you have to believe in yourself. Kamu harus percaya bahwa kamu punya potensi. Gak mungkin hidup itu diciptakan sama Tuhan, bener-bener Tuhan setega itu ngasih orang gak punya potensi sama sekali. Betul. Dan kalaupun ada itu sangat kecil. Orang yang punya mohon maaf ya, keterbelakangan mental, Down syndrome dan sebagainya, itu sangat terbatas sekali, dan dia diciptakan pun ada maknanya. Makanya makna bisa menyelamatkan kita gitu kan, walaupun hidup sehancur itu. Makanya peran agama sepenting itu buat manusia sebenarnya. Nah, dengan melihat diri kita realistis, kita jadi nggak ngaco, coach. Contoh saya dari saya bisnis terus lumayan berprogres lama, 3 tahun pertama nggak dapat duit, habis itu berprogres terus punya duit. Waktu itu bagi dividen pertama 100 juta, coach. Wah, gila, 100 juta. Ngapain nih? Bisnis buat kafe saya. Saya harus putar uang. Saya pengen punya mental jadi pebisnis, nggak pengen beli mobil dan sebagainya, DP mobil, nggak lah, bikin kafe di Surabaya. Karena saya orangnya ekstrovert banget, setiap hari saya ke kafe itu teman-teman tuh mulai datang, rame. Gila, bisa bikin kafe gue.
buka lagi di Malang, buka lagi di Jember, punya 3 dah. Udah punya 3, baru tahu bahwa ternyata kalau aku nggak ada di kafe itu, sepi kafeku. Jadi ternyata yang bikin orang-orang datang dan beli kopiku bukan kopinya seenak itu, tapi karena aku. Mereka datang karena suka ada aku. Alhasil begitu aku nikah kemarin, aku tinggal, selesai, tiga-tiganya tutup. Tiga-tiganya tutup. Wah. Dan ada pemain besar yang buka kafe kopi besar banget di Surabaya tuh di dekat Tunjungan Plaza. Dan aku admit kalau aku kalah bersaing dengan dia karena dia bikin kafe besar banget, interiornya bagus banget, harganya sama 15.000 per gelas. Wow. Yang datang ke sana cewek-cewek, coach, cewek-cewek cantik. Kalau ada cewek cantik di kafe, cowok pasti mengikuti. Habis coach kafe. Aku baru sadar, iya sih, aku harus tahu diri. I have to know my limitation. Itu realistis dalam melihat diri sendiri. Keren. Kemarin sempat kepikiran lagi mau bikin tasnya aku pakai nih. Udah bikin prototipenya. Ini masih kurang ini. Awalnya aku mau niat bikin brand tas itu, Advent Leather. Setelah aku pikir sama istriku ngobrol. Enggak, aku harus sadar diri. If I want to do that, I need a partner. Partner yang emang udah berpengalaman di bidang itu. Jadi otak nih jangan ngaco gitu loh, Coach. Ngerti nggak maksudnya, Coach? Harus realistis gitu. Kamu tuh siapa? Iya. Siapa kamu? Papamu punya koneksi apa? Itu penting. Lalu realistis dalam melihat orang lain yang terakhir. So, realistis dalam melihat dunia, realistis dalam melihat diri sendiri, realistis dalam melihat orang lain. Bahwa tidak semua orang itu baik. Sebagian orang perlu kamu bantu, sebagian lain tidak. Sebagian orang punya hati yang baik, sebagian orang lain tidak. Dan kamu harus belajar mengenali mereka. Karena hidupmu nih bermasalah kalau kamu berurusan sama orang yang dark triad tadi tambah 4 lagi. Kamu ketemu dengan orang narsisistik dan kamu nggak sadar dia narsisistik. Di awal dia ngomongnya begitu charming, begitu asik, kamu terlibat lebih jauh sama dia, entah sebagai pacar, entah sebagai rekan bisnis, entah sebagai investor dan investi. Habis. Jadi kemampuan yang penting untuk diasah bagi orang zaman sekarang adalah kemampuan mendeteksi orang-orang, baca orang yang punya kepribadian dark triad atau dark tetrad tadi. Keren. Gila. Thank you. Ini yang benar-benar menurut saya harus dipegang oleh banyak orang karena sekarang ini kan karena informasi internet, motivasi ini terbuka di mana-mana ya, bahwa semua orang bisa jadi kaya. Betul. Diajarin gimana caranya lu jadi kaya dengan cepat lagi. Biggest lie. Itu bahaya banget. Apalagi informasinya itu setengah gitu, nggak full informasi. Kalau full orang nggak jadi ketipu. Bener, nggak full, nggak benar-benar transparan. Nah inilah yang menyebabkan uang habis karena investasi bodong, atau mungkin ada yang tadi tuh charming bilang bahwa sekolah itu scam, misalnya, atau misalnya bahwa kalau kita itu jangan percaya dengan kayak inilah kayak Andrew Tate ya. Betul. Andrew Tate itu kan dia vokal banget. Betul. Atau mungkin Robert Kiyosaki bilang, wah itu fake guru, ya kan? Fake guru, sekolah itu sebetulnya nggak penting, bukannya hanya nggak penting, tapi konsep ekonominya berbeda. Tapi kapan dia sukses, kapan dia berhasil, kenapa dia bisa berhasil, itu nggak pernah dipelajari. Betul. Jadi taunya setengah, lalu melihat separuh, percaya semua omongannya sebagai percaya bener, apalagi ngajarin utang. Exactly, ngerti itu. Kiyosaki itu ngajarin utang. Tahu. Dia bilang, aku dulu baca bukunya. Dan gua ini kaya karena utang. Betul. Ya, masuk akal sih lu bisa menikmati utang, tapi Indonesia dengan Amerika hari ini dan dulu kan berbeda. Dulu kita masih bisa beli rumah under value saat property developer nggak pinter-pinter amat. Betul. Ya kan. Lalu kita bisa sewakan, lalu uang sewa dipakai buat bayar cicilan, which is itu make sense. Tapi kalau sekarang kan ya berapa persen sih ya kan uang sewa dengan KPR-nya, apalagi harga rumah sudah overvalue. Nah, informasi itu menjadi sangat disayangkan karena naif.
Langsung percaya. Iya. Percaya. Wah, Andrew Tate itu di Indonesia fansnya besar loh. besar banget. Besar banget. Karena mungkin itu Machiavelli juga tuh. Kevin. Ya dia menggunakan dia menciptakan banyak musuh. Exactly. Perbankan dimusuhin, politikus dimusuhin. Yang dia munculkan di hati fansnya apa? I'm a victim and that's very dangerous. Betul. Dangerous melihat diri sendiri sebagai korban tuh. Kalian tahu nggak kalau kalian ini korban dari The Matrix? Bahwa The Matrix berusaha membuat kalian miskin dan sebagainya. Oh iya, ternyata aku gagal karena ada orang jahat. Jadi aku ini adalah korban. Oh, that's very dangerous, Coach. Kalau zaman saya sebelum ada masa-masanya The Secret, itu dulu tuh rame tentang teori konspirasi. Teori konspirasi bahwa kita itu sebetulnya sedang ditipu oleh oleh sekelompok secret society yang membuat kita itu ya begini ya dipertahankan elit, untuk tetap miskin. Betul, elit global. Ternyata itu realita. Itu realita. Pertanyaannya adalah gimana cara kita keluar dari situ, kan gitu ya. Nah, kalau tadi kasus yang manusia yang realistis. So, jadi Khairul Tanjung, Eka Cipta, ada banyak tuh yang bilang, wah kami dari nol, dari keluarga miskin, pendatang, lalu kemudian ternyata bisa jadi konglomerat gitu. What do you think? I think itu tidak sesuai dengan gimana realita bekerja. Dan bukan berarti itu impossible ya. Kalau memang ada yang kayak gitu, berarti ya ada. Kita nggak bisa mendinai. Kita perlu bertanya, what's happened dalam hidupnya beliau yang hebat-hebat ini, emang pekerja keras ini, emang punya mimpi besar ini. Tapi what happened di dalam hidup mereka yang lalu merubah, paling enggak bisa membuat wawasannya terbuka soal hidup. Karena kalau kita beneran jadi orang yang lahir di desa, terpencil, nggak punya informasi, kita terbatas sama informasi mentok-mentoknya itu dari warga desa kita. Betul. Atau dari ustadz, atau dari orang-orang yang dijadikan tetuahnya di sana. Terbatas, informasi kita terbatas, nggak punya handphone kok zaman dulu. Berarti harus ada orang lain yang merencanakan sesuatu. Merencanakan ini bukan dalam konsep negatif ya, dalam konteks negatif. Contoh nih, Pak Khairul Tanjung punya rencana, dia pingin bla 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 bla. Tapi kalau emang tidak memungkinkan secara hukum sebab akibat beliau bisa meledak jadi hebat, maka perlu ada orang lain yang sebenarnya juga punya rencana dan dia butuh sosok orang yang masih lugu, yang masih mau dididik, dipoles, dibesarkan jadi orang hebat, ketemu. Dan di situ menurut saya peran Tuhan bekerja. Itu tuh yang Tuhan tuh yang ngatur. Siapa ketemu siapa, kok kebetulan dia cocok sama ini, kok kamu dipilih jadi orang yang dibantu. Nah, itu peran Tuhan. Tapi aku percaya bahwa harus ada pintu untuk meledak. Untuk jadi besar. Harus ada pintu. Berarti peranan network, peranan menjaga pertemanan itu sangat-sangat penting. Betul, terutama bagi pekerja keras. Orang yang nggak bekerja keras menjaga network akan menambah jumlah orang yang kamu hutangi nanti. Tapi kalau pekerja keras, dia hidup dalam network, kita tuh kenal maksimal berapa orang sih? 1000 paling ya. 1000 orang yang bisa kita jumpai dan kenal teman SMA di total tuh 1000 mentok tuh. Nah, dari 1000 orang yang mengetahui kita, kalau kita kerja keras, kita kan dikenal tuh, misal Hasan, jadi mental health counselor. Orang-orang yang kenal aku tahu aku mental health counselor, but that's not enough. Harus ada, kalau misal 1000 orang di sekitarku itu nggak ada orang yang bisa merubah kehidupanku dalam konteks karir, maka harus ada orang lain yang nggak sengaja ngomongin aku ke 1000 orang di networknya dia. Ngomongin. Nanti ada orang dari network pangkat 2-nya tadi itu ngomongin ke orang lain yang kebetulan butuh orang kayak aku. Nah, itu menariknya hidup dalam network. Jadi kamu jangan pesimis kalau nggak punya koneksi sekarang. It's okay, kerja keras lah. Kamu kuatkan personal brandingmu. Kuatkan, kamu harus dianggap expert di bidangmu. Walaupun koneksimu nggak oke gitu. Nggak ada orang-orang yang bisa memakai jasamu dan sebagainya. Tapi paling nggak tetap ada kemungkinan 1000 orang yang kamu tahu memiliki 1000 orang lagi. Dan terus tuh, entah di orang keberapa yang bisa merubah hidupmu lewat menjadi pintu yang diarahkan Tuhan. Saya mengalami itu. Saya dikenal di YouTube
Bukan karena saya dari awal ngonten, enggak. Kalau dari awal ngonten nggak akan ngangkat. Jadi kalau Susah. bicara soal konten yang dibawakan dari awal sampai sekarang, sampai Mhm. penontonnya ratusan ribu, Mhm. bahkan ada yang sampai jutaan, Mhm. tanpa ada support tadi, itu Nggak nggak mungkin bisa. tuh? Saya kalau Oh, nggak karena tretan muslim, nggak akan dikenal seperti ini. oke. Saya bisa kenal sama tretan muslim, lucu banget ceritanya. Saya panitia event Oke. yang bintang tamunya coki sama muslim. Waktu event, aku panitianya kan, aku ngefans sama mereka, aku yang mengajukan diri sebagai LO. Nyetirin mobilnya udah kenalan sama mereka, udah jadi teman baik doang aku. Nggak ada minta foto, nggak ada minta di fallback, nggak, just become a good human being, udah. Nah karena aku biasa aja memperlakukan mereka seperti teman, jadi mereka nyaman, nggak yang aku aku angkat-angkat gitu, Bung. Jadi dia kan nyaman. Orang kalau public figure diperlakukan terlalu tinggi itu juga nggak nyaman, jadinya dia merasa nggak enak sama orang yang jauh gitu ya. betul. Nah karena mereka ngerasa nyaman, akhirnya dijadiin temen aku, coach. Kan keputusan mereka lah. Betul. Mau jadiin aku teman. Oke, nah karena mereka tahu aku punya kemampuan di bidang psikologi. Setelah kenal berapa lama, setiap Bang Muslim ke Surabaya tuh dia ngontak aku. Oh di mana? Nongkrong, ngobrol. Cocok gitu, klik. Aku ke Jakarta juga ketemu, klik dah. Akhirnya ngobrol, bikin konten. Namanya Arbi Oke. Dari situ, coach. Kontennya di YouTube-nya siapa? Dia. YouTube-nya dia, subscriber-nya udah juta. Jadi ya kalau aku buat konten sama dia, otomatis yang nonton subscriber-nya dia sebanyak itu. Orang-orang jadi kenal aku. Baru aku buat YouTube. Kalau misal dibalik, aku buat YouTube dulu. Kira-kira subscriberku sekarang berapa? Paling 10.000 nggak sampai. Iya. Sekarang kan baru 90 ribuan lah. Tapi kalau misal dengan waktu yang lama, durasi yang sama, 1,5 tahun aku buat YouTube, tanpa aku dikenal orang dulu di Arwi Oke, gak akan bisa kayak gini. Omong kosong lah. Kita harus sadar diri lah. Butuh pintu dari orang lain. Disitulah letak peran Tuhan. Yang saya yakinnya. Oke. Tuhan bukain jalan karena niatnya baik ya. Betul. Diketemuin sama orang. Dipertemukan dengan orang yang mau support kita. Dan mungkin mereka juga kok tergerak gitu kan. Exactly. Kok bisa tergerak? Betul banget. Kenapa kok aku suka sama orang ini? Nah itu saya percaya ada peran Tuhan. Benar. Jadi saya memang realistis, coach. Cuman tetap ada bagian itu. Sudono Salim kenal sama Pak Harto saat bukan siapa-siapa gitu kan. Lalu kemudian saat Pak Harto jadi presiden ya otomatis lah itu terangkat semua gitu. Karena sudah kenal kualitas orangnya. Berarti ada pelajaran penting nih. Kita sebagai manusia harus mengasah diri, ya, kenal kekuatan kelemahan, menjadi orang yang pekerja keras, berintegritas, menjaga network, ya, kualitas-kualitas virtue yang baik gitu ya, supaya orang saat mengangkat kita itu nggak malu. Betul. Oh betul banget. Betul nggak? Betul banget. Ada orang yang selfish, seperti misalnya Andrew Tate lah, kita ngomong Andrew Tate. Narsisistik. Ternyata nggak cuma Andrew Tate loh, di Indonesia juga ada yang menciptakan gaya-gaya seperti itu. Oh iya, betul. Yang punya fans jutaan, ada. Fansnya jutaan dan militan. Militan banget, anti kritik banget. Betul. Benar. Itu pujaannya dikritik, gila, dihancurkan tuh Instagram orang yang kritik tuh. Iya, di-report ya langsung ya. Di-report masal. Padahal kenal juga enggak, makanya, ya kan? Makanya. Nah, itu apa yang kita sebutlah di Indonesia ada, saya nggak mau sebut nama ya, tapi Anda udah tahu lah kalau orang ngomongin soal apa, misalnya di bidang yang menciptakan musuh pemerintah gitu kan, pemerintah apapun langkah pemerintah dikritik, semuanya dikritik, ternyata dia dapat fans yang banyak dan bisa memanipulasi itu, ternyata jualan seminar gitu kan, atau ternyata jualan investasi atau jualan apa gitu, itu apa sih sebetulnya yang mereka lakukan? Dari awal aku percaya itu sudah didesain dan digambar. Coach menciptakan dewa Yunani misal, menciptakan Athena, yang menciptakan dongeng ini loh, coach. Yang menciptakan Zeus, kan ini mitos kan? Mitos itu ada, berarti ada orang yang pertama menciptakan kan, bercerita. Benar. Yang menciptakan itu memikirkan loh sifat-sifat dewa ini kayak gimana, karakteristik fisiknya kayak gimana. Nah kita zaman sekarang ini bisa loh menciptakan dewa. Lisa Blackpink itu dewa loh, coach. Betul. Lisa Blackpink kalau
Coach Hina habis, Coach. Oh, habis. Because she is a goddess, dewa. Sebagian orang di dunia itu adalah dewa dan dewi. Kalau dalam konsep psikologi nih, Iya. saya nyebutnya dewa dan dewi. Nah, beberapa orang punya kemampuan untuk menjadi dewa dan beberapa orang enggak. Menjadi dewa tuh harus apa sih? Paling enggak syarat pertama, fisiknya dulu. Harus dewa-able. Jadi kalau terlalu nggak bungkuk dan sebagainya, terus nggak menarik lah, agak sulit dijadikan dewa. Karena dewa sifatnya apa? Sempurna dan nggak boleh ada cacat. Terus dewa juga harus tahu gimana cara memberikan kesuburan pada sawah rakyatnya. Dalam tanda kutip, dewa bisa menyenangkan rakyatnya. Zeus harus tahu gimana cara membuat rakyat Yunani subur tanahnya. Orang-orang K-popers dilatih untuk membuat mereka seakan-akan ngelihat fansnya senyum, nunjuk. Itu semua ada trainingnya. Lalu mereka harus disukai as a person juga, bukan cuma karena bisa kontak emosional atau kontak dengan fans ya, bukan cuma itu. Tapi mereka juga harus punya personality yang kira-kira disukain orang. Apa tuh? Misal blak-blakan. Blak-blakan tuh menarik. Karena sedikit orang yang berani blak-blakan. Betul. Itu kualitas dewa tuh, blak-blakan. Bam. Seakan-akan punya power blak-blakan. Yang kedua, manis atau lucu. Kenapa aktor-aktor atau bintang-bintang K-pop itu kalau bikin iklan atau apa itu kadang lucu-lucuan, kadang mereka itu waktu interviewnya lucu-lucu, dan reaksi fans gimana? Oh my god, lucu banget sih, ampun, manis banget sih, ya ampun, humble banget sih, humble kualitas dewa. So ada beberapa sifat yang harus diberikan kepada dewa, dan kalau kita mau menciptakan dewa, kita harus memberikan itu. Dan salah satu sifat terakhir adalah dewa tidak boleh punya kesalahan. Nggak boleh punya salah nih. Iya. Kalau di konteks K-pop, K-popers yang menjadi idol itu nggak boleh operasi plastik. Harus natural. Karena di Korea tuh banyak yang operasi plastik jadi cantik yang bisa jadi kandidat dewa. Betul. Tapi mereka nggak mau. Mereka membuat idolnya ini emang seakan-akan dilahirkan untuk menjadi idol, untuk menjadi dewa. Nah, buat dunia lain yang tidak begitu mengandalkan penampilan fisik maupun performance saat nyanyi, yaitu soal ilmu, berarti kamu harus menjadi orang yang analisisnya selalu tepat. Gak boleh berbuat salah. Kalau salah, gak apa-apa. Orang-orang kan bego. Kamu buat pembenaran aja. Kamu buat alasan aja. Atau kamu buat seakan-akan itu ini aja, apa sih? Agenda aja. Atau apa sih, ya ampun, propaganda. Ini aku lagi diserang. YouTube-ku di take down. YouTube-ku di take down karena ada yang nggak suka. Ya bukan, karena Anda nyebar hoax. Iya. Anda nyebar hoax ya harus di take down lah. Menyebabkan kegaduhan harus di take down. Ini dimusuhin sama pemerintah. Exactly. Jadi itu coach cara menciptakan dewa, dan orang tersebut tahu itu. Tahu lewat storytelling misalnya. Narasi yang begitu sempurna. Al-Quran itu isinya storytelling semua loh, coach. Kenapa kok nggak to the point sih Al-Quran? Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu harus gini. Seperti Ten Commandment. Betul. Di Yahudi Nasrani kan? 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus. Di Quran, perintah yang sama menjadi lebih mudah diterima manusia. Karena Tuhan paling tahu soal manusia ya. Lewat apa? Storytelling. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Isa, Maryam. Semua story. So people, manusia tuh believing through story. Manusia percaya sesuatu lewat story. Orang yang menguasai dongeng, orang yang menguasai cerita, menguasai orang lain. Persis seperti yang coach bahas tadi. Orang yang mampu membuat jutaan orang ngefans sama dia karena dia pandai storytelling. Saya punya kenalan ini, dia bilang gini, saya punya ini, rekan bisnis saya gini. Dia pandai storytelling, dia memiliki semua manusia. Cuma ada ini orang-orang yang dulunya itu punya fans berat banget, ternyata dihancurkan oleh fansnya sendiri. Paham? Hanya karena satu kesalahan. Bisa kejadian ya? Bisa. Yang paling dibenci manusia adalah kemunafikan.
Kemunafikan. Jadi begitu ngelihat apa yang dia omongin dan kenyataannya bertolak belakang, habis. Itu saya paling takut. Dari awal saya masuk ke dunia YouTube, di awal di RWOK tuh image saya adalah orang yang kayak psikolog banget, Coach. Pendengar yang baik gini kayak. Nah, aku ngerasa nih, ini image publikku di mata orang nih gak bener nih sama realitanya. Aku yang ngomong cak-cok Surabaya seanggun itu di mata publik dan orang-orang berasumsi itu aku yang asli. Buat aku YouTube sendiri dan aku buat satu segmen konten sendiri namanya Mad Counselor. Counselor yang suka marah-marah ke kliennya. Itu konten YouTube ya tapi ya. Untuk menunjukkan bahwa aku yang asli kayak gini loh ya. Jangan salah kalian. Dan sempat ada yang bilang, loh Kak Hasan kok beda ya sama yang di RWOK. Tujuanku emang gitu, supaya kamu tahu aku kayak gimana, jadi ekspektasimu nggak terlalu gila. So someday aku buat kesalahan, aku nggak kamu bunuh. Itu bahaya banget ya. Betul. Orang yang udah terlalu sempurna ya itu jadi dewa. Jadi dewa nggak boleh salah. Salah mati kita. Oke. Ada mitologi Yunani yang dewanya dibunuh sama rakyat sendiri. Ada Perseus itu kan ngebunuh dewa-dewi Yunani. Perseus, anaknya Zeus. Benci dia sama bapaknya. Sadis. Ternyata konten kita keren ya. Hari ini luar biasa nih kontennya. Coach Tom yang keren. Thank you so much by the hari way, ini. aku tadi ngomong di offline ya. Aku kenal Coach Tom nih, bukan kenal, tahu Coach Tom itu dari lama banget. Karena ya bidang kita sama kurang lebih ya di dunia HR, dunia coaching, training dan sebagainya. Dan nama Coach Tom tuh udah sering muncul. Akhirnya ketemu, thank you very much Coach. Aku yang thank you. Karena belakangan kita sering sharing mengenai ini HR. Jadi aku lihat ini Hasan Askari ini keren nih kontennya nih. Apalagi short-shortnya banyak short yang masuk. Kayaknya nggak tahu dari Hasan atau orang. Bukan tuh. Itu TikTok banyak tuh. Aku tuh anti TikTok. Iya. Aku bilang ini TikTok rame kok. Ternyata nggak suka TikTok. Nggak suka Coach. Aku pernah dihujat di TikTok, kontenku sama Tretan Muslim sama Oza Rangkuti itu ada brand rokok bikin konten, ngundang aku. Ngomongin soal healing anak muda. Aku sebagai mental health counselor ngasih meluruskan. Aku sikat kan, dihancurkan Coach. Itu konten 1 jam dipotong Coach, dipost sama seleb quote di TikTok. Aku masih ingat kamu seleb quote ya. Di post cuma 8 detik omonganku, yang startnya aja aku udah ngomong makanya. Tandanya apa sih kalau ada kata makanya? Berarti sebelumnya kan udah ada banyak omongan. Aku bilang, makanya orang yang nggak punya temen itu, aduh bahaya. Resiko dia jadi orang yang freak itu tinggi. Nah pembicaraan makanya ini kesimpulan kenapa di post di TikTok dihujat, mampus saya Coach, kena PTSD saya, post traumatic stress disorder by TikTok. Oke, bro, thank you so much for coming ya jauh-jauh datang ke Kelapa Gading. Dan teman-teman belajar apa hari ini? Komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.